Katali tahap. Teori. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Sandi Pranata dengan NPM 20123067 beserta rekan saya Rizky Rivaldi Wahab dengan NPM 20123068. Di sini kami ingin nge-review sistem BPMN 20 yang dimana untuk deskripsi ini akan dijelaskan oleh Rizky Rivaldi Wahab. Boleh kepada Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mereview sistem dari software Eclipse dengan BPMN model notation BPMN atau Business Processes Model dan Notation 2.0. Standar global, visualisasi dan otomatisasi alur bisnis. Dalam ekosistem bisnis modern, komunikasi antara pihak teknis dan pemangku kepentingan atau stakeholders seringkali mengalami hambatan. BPMN 2.0 hadir sebagai solusi asa universal untuk memetakan alur kerja secara akurat, transparan, dan terstandarisasi. Pertama adalah deskripsi umum. BPMN 2.0 adalah sistem notasi grafis standar yang digunakan untuk membuat proses model bisnis dalam bentuk diagram alur atau flowchart. Berbeda dengan diagram alur biasa, BPMN 2.0 dirancang khusus untuk menyelaraskan antara desain proses bisnis dengan implementasi teknisnya. Sistem ini dikembangkan oleh Object Management Group atau OMG dan telah menjadi standar internasional ISO 1951. Menjadikannya metode paling diakui di dunia untuk dokumentasi dan proses bisnis. Sejarah singkatnya, evolusi BPMN menunjukkan kematangannya sebagai sebuah sistem. Dari diciptakan di 2004, pertama kali dikembangkan oleh Business Process Management Initiative atau BPMI, lalu dikembangkan kembali di 2005. Pengelolaan diambil alih oleh ONG. Lalu selanjutnya di 2013, versi 2.0 resmi dirilis dengan standarisasi yang lebih detail dan set simbol yang lebih kaya. Perkembangannya saat ini menjadi standar industri yang mengandung integrasi dengan sistem pengambilan keputusan (PMN). Kegunaan utamanya, BPMN 2.0 digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis dalam perusahaan. Antara lain adalah visualisasi alur kerja, memetakan proses dari titik awal start hingga titik akhir secara menyeluruh. Lalu bahasa komunikasi yang lebih universal, menjembatani celah komunikasi antara analisis bisnis, manajer, dan tim IT. Dokumen presentasi prosedur menjadi panduan baku SOP yang mudah dipelajari oleh semua pegawai bisnis yang terlibat. Lalu ada manajemen perubahan, membantu perusahaan dalam mengelola transisi besar seperti akuisisi, merger, atau peluncuran lini produk baru. Selanjutnya adalah fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh BPMN 2.0. Sebagai sistem notasi tingkat tinggi, BPMN 2.0 menawarkan fitur berikut. Yang pertama adalah standardized symbol. Memiliki set simbol yang kaya untuk mempresentasikan berbagai kejadian, event, activity, dan gerbang keputusan atau JPX. Yang kedua ada precision modeling. Detail notasi yang memungkinkan spesifikasi teknis untuk langsung diimplementasikan ke dalam mesin eksekusi proses seperti Kemoda dan UiPath. Ketiga ada decision model integration, mendukung integrasi dengan decision model dan notation untuk menangani logika pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Terakhir ada multi-stakeholder view, kemampuan untuk memisahkan tanggung jawab antara departemen
menggunakan pulse dan lens. Yang kelima, ada manfaat bagi bisnis. Mengadopsi BPMN 2.0 memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Yang pertama, efisiensi informasi. Diagram visual jauh lebih cepat dipahami dibandingkan teks naratif yang panjang. Yang kedua, ada kolaborasi tim. Komunikasi antar departemen menjadi lebih terarah karena menggunakan standar bahasa yang sama. Ketiga, ada optimasi proses, memudahkan identifikasi hambatan, bottlenecks, atau inefisiensi dalam alur kerja. Selanjutnya ada kualitas output. Dengan alur yang lebih jelas, resiko kesalahan manusia lebih berkurang, sehingga proses produk atau layanan meningkat. Dan terakhir adalah transparansi. Transparansi terhadap tujuan dan langkah-langkah proses. Oke, baik. Sekarang dari review materinya kita langsung saja ke pembahasan dan review aplikasi atau software dari aplikasi Eclipse IDE. Nah, di mana aplikasi ini baru saya install dan di sini ada beberapa fitur di mana di aplikasi Eclipse IDE ini tuh ada fitur file, edit, navigate, search, project, run, window, dan help. Dan dimana kalau kita pengen membuat suatu project baru seperti project yang baru saya tambahin ini latihan BPM, kita tinggal klik file, terus new, terus project. Nah, di sini kita pilih yang general untuk foldernya, terus kita next. Nah, kita mau kasih nama project kita itu apa. Contoh project latihan 2. Oke, selanjutnya kita langsung klik finish aja. Dan jangan lupa untuk klik ini. Sip, langsung muncul di sini. Terus selanjutnya kita klik untuk model explore-nya apakah BPMN 2.0 itu udah ada. Kita cari di open model elemen, apakah sudah terinstall atau belum. Oke, bukan di sini ternyata. Kita coba cari di Eclipse Marketplace. Nah, di sini kita cari BPMN 2.0-nya. Nah, di sini ada beberapa yang pertama itu ada Imix BPMN, terus Papyrus BPMN. Nah, ini yang kita mau install tuh ini Eclipse BPMN tuh modeler 1.50. Kita install aja. Oke, kita confirm.
Oke teman-teman, sambil nunggu videonya mungkin nanti bakal ada review mengenai pembuatan BPMN 2.0 ini tuh di video selanjutnya. Mungkin video ini sampai cukup di sini terlebih dahulu mengenai review mengenai software apps Lipsy Market Lipsy-nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.